Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Manisha Putri dari kelas 8 SMP Plus Erlangga Balikpapan. Sekarang saya akan menjelaskan proses pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya ini mencakup hal yang ada di udara, daratan, dan perairan. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang memiliki potensi besar di dunia pertanian. Oleh karena itu, ada banyak sekali potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan Indonesia di mata dunia. Sumber daya tambang. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Barang tambang juga membutuhkan waktu yang lama untuk terbentuk. Pertama, barang tambang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Menurut UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, bahan galian dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian strategis. Bahan galian strategis digolongkan untuk kepentingan pertahanan, keamanan negara, dan perekonomian negara. Contoh bahan galian strategis adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. B. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital. Bahan galian vital digolongkan untuk dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Untuk bahan galian vital adalah besi, mangan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, dan perak. Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Contoh bahan galian C adalah nitrat, fosfat, asbes, grafit, pasir kuarsa, kaolin, marmer, dan pasir. Sumber daya alam dan potensinya. Manusia pada zaman modern seperti sekarang banyak bergantung pada potensi sumber daya alam yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari benda berbahan logam dan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Minyak bumi. Minyak bumi sampai saat ini menjadi sumber daya alam paling vital. Hal ini karena penggunaan bahan bakar minyak yang masih dominan. B. Gas alam. Tambang gas alam sering ditemukan bersama-sama dengan minyak bumi. Indonesia merupakan satu di antara penghasil gas alam terbesar di dunia. Daerah penghasil gas alam utama berada di pusat pengoboran minyak Arun di Aceh. Pengoboran gas alam Badak di Bontang, Kalimantan Timur, dan pusat pengoboran minyak di Kepulauan Natuna. Hasil olahan gas alam tersebut setelah itu dicairkan menjadi LPG, liquid petroleum gas, dan LNG, liquid natural gas. C. Batu bara. Potensi sumber daya alam batu bara di Indonesia bisa dibilang sangat melimpah, terutama di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Batu bara terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun. B. Sumber daya maritim. Pentingnya pengembangan potensi kelautan yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. 1. Perikanan. Berikut ini sumber daya perikanan. Perikanan tangkap. Perikanan tangkap secara gambaran umum merupakan cara menerima ikan, termasuk makanan-makanan laut lainnya, berdasarkan laut atau perairan, bukan perairan budidaya, menggunakan alat atau cara lainnya. B. Perikanan budidaya. Perikanan budidaya lebih sering dikenal dengan istilah petambak, karena tambak merupakan sarana dalam membudidayakan ikan. Walaupun dalam budidaya tidak hanya menggunakan tambak, bisa saja kolam beton, terpal, tanah, ataupun akuarium. C. Industri pengolahan perikanan. Industri pengolahan perikanan adalah usaha pengolahan hasil perikanan atau organisme yang hidup di air untuk tujuan komersial atau industri, baik hasil budidaya maupun hasil tangkap. 2. Pantai. Berikut ini sumber daya yang dapat dimanfaatkan di sekitar pantai. Industri garam. Garam industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku untuk kebutuhan farmasi, kosmetik, tekstil, dan sebagainya. Garam industri memiliki NaCl minimal 97%. Khusus industri pangan, kadar Ca dan Mg
kurang dari 600 ppm. B. Terumbu karang. Ribuan koral yang membentuk koloni akan membentuk karang. Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. C. Budidaya rumput laut. Beberapa pantai di Indonesia banyak dijadikan sebagai tempat budidaya rumput laut oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Perlu diketahui, jika tidak semua pantai cocok dijadikan lahan untuk melakukan budidaya rumput laut. C. Sumber daya kehutanan. Berikut ini potensi sumber daya kehutanan Indonesia. 1. Kayu. Potensi hutan berupa kayu ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan baku kertas, bahan baku industri mebel, dan lain sebagainya. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang keberadaannya tersebar di Nusantara. Lebih dari 250 jenis kayu tersebut merupakan kayu dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. 2. Non-kayu. Beberapa hasil hutan non-kayu adalah madu, buah-buahan, jamur, damar, rotan, sagu, sutra, dan lain sebagainya. 2. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan manusia. A. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari organisme hidup atau berhubungan dengan makhluk hidup. 1. Sumber daya alam nabati. Tanaman merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Organisme ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen melalui fotosintesis dan pati. Penggunaan tanaman oleh manusia meliputi sebagai berikut. A. Bahan makanan: padi, jagung, gandum, tebu. B. Bahan bangunan: kayu jati, kayu mahoni. C. Bahan bakar atau biosolar: kelapa sawit. D. Obat: jahe, daun binahong, kina, mahkota dewa. E. Pupuk kompos. Pertanian dan perkebunan. Negara Indonesia memiliki luas lebih dari 31 juta hektar telah siap tanam, di mana sebagian besar dapat ditemukan di Jawa. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tanaman ekspor seperti padi, jagung, kedelai, sayuran, paprika, ubi jalar, dan ubi kayu. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai perkebunan seperti karet atau bahan baku, minyak sawit, sayur bahan baku minyak, tembakau, bahan baku obat dan rokok, kapas, bahan baku tekstil, kopi, bahan minuman, dan tebu, bahan baku gula. B. Sumber daya non-hayati merupakan sumber daya alam yang dapat dibudidayakan kembali kehadirannya dan dapat digunakan terus-menerus. 1. Air. Air adalah salah satu kebutuhan utama makhluk hidup, dan bumi itu sendiri didominasi oleh wilayah perairan. Di bidang energi, penggunaan air sebagai sumber listrik bukan minyak bumi telah dan akan terus berkembang karena selain energi terbarukan yang dihasilkan dari air cenderung non-polusi dan akan mengurangi efek rumah kaca. 2. Angin. Angin mampu menghasilkan energi dengan menggunakan turbin, umumnya ditempatkan pada ketinggian lebih dari 30 meter di dataran tinggi. 3. Minyak bumi. Terdapat A. Aftur. Aftur merupakan jenis bahan bakar minyak bumi yang digunakan sebagai sumber energi untuk pesawat terbang. B. Bensin. Bensin adalah jenis bahan bakar minyak bumi yang banyak digunakan dalam berkendaraan bermotor. Bensin memiliki sifat mudah terbakar dan menghasilkan energi saat terbakar. C. Minyak tanah. Minyak tanah adalah salah satu produk hasil olahan minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar untuk penerangan dan pemanasan. Manfaat minyak tanah adalah sebagai sumber energi alternatif dalam penerangan di daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik. Minyak tanah juga digunakan dalam beberapa industri dan sektor komersial sebagai bahan bakar pemanas. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.